Terima kasih pimpinan. Dari pemaparan narasumber, kalau boleh saya sederhanakan ada 3 hal yang perlu kita tuangkan ke dalam revisi Undang-Undang Kesejahteraan Lansia. Pertama dari sisi kesehatan, kedua dari sisi ekonomi, ketiga dari sisi penanggulangan psikologi memasuki masa lansia, keempat infrastruktur pendukung. Jadi yang saya tangkap tadi dari beberapa narasumber. Jadi ada beberapa pertanyaan khusus ke Bu Komnas HAM misalnya, ada nggak pengalaman gitu. Jadi ada saran dan usul dan kita juga sepakat ini menjadi bahan perhatian sebagai daftar isian masalah nanti di pasal-pasal. Pertama tentang pelayanan kesehatan buat lansia. Masih ada juga puskesmas, rumah sakit gitu, yang belum bersedia memposisikan lansia ini memiliki jalur khusus kalau berobat dan lain sebagainya. Karena lansia ini kan sudah mulai komplikasi penyakitnya. Jadi tidak seperti anak muda bisa menahan sakit. Kalau lansia nunggu di rumah sakit atau puskesmas lebih dari 2 jam, teriak-teriak pasti. Nah ini kadang-kadang para medis ini belum begitu memahami. Nah pertanyaan saya, apa ada pengalaman Ibu di rumah sakit di mana yang sudah bisa menjalankan dengan baik gitu? Nanti sebagai contoh, atau ada ide dan saran apakah rumah sakit lansia itu sendiri dibikinkan atau bagaimana dan lain sebagainya. Kalau di Jepang kan ada pension house atau rumah sakit yang khusus misalnya untuk lansia. Ini sebagai bahan pertimbangan untuk keberadaan negara kita di Indonesia. Itu masalah kesehatan. Kemudian dari masalah ekonomi, saya singkat-singkat saja. Nah, dari persoalan ekonomi kan memang tidak produktif lagi. Kalaupun di negara maju ada informasi bahwa mereka bekerja tetapi kan tidak berorientasi untuk seperti pekerja pada umumnya kayak di Singapura, Jepang dan lain sebagainya. Di bandara kelihatan begitu orang tua gitu. Nah, tetapi tentu akan drop secara ekonomi, apalagi keluarga berada pada posisi tidak mampu. Nah, saya bertanya kepada Pak Komisi Daerah di Provinsi Jawa Barat sebagai perbandingan, di Bali Pak ada salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Badung. Jadi semenjak tahun 2017 sudah memberikan insentif lansia umur 72 tahun ke atas sebanyak 1 juta rupiah per bulan, diambil setiap 3 bulan. Nah dianggap, tapi dimulainya umur 72 tahun. Nah ini saya minta pendapat juga kalau ini memang layak ke depan bahwa lansia itu diperlakukan dari sisi itu lewat APBN gitu misalnya, kalau di Bandung lewat APBD dia, Kabupaten Bandung. Jadi apakah di Jawa Barat ada kabupaten seperti itu dan berjalan dengan baik, terus dampaknya bagaimana terhadap keberadaan APBD mereka gitu. Sehingga kita bisa hitung nanti dalam menuangkan dalam pasal-pasal dalam perlindungan lansia. Nah, kemudian jaminan yang lain itu kan sifatnya umum, BPJS dan lain sebagainya. Salah satunya yang punya kami pengalaman itu setiap bulan dikasih 1 juta yang umur 72 tahun di Kabupaten Badung, baru hanya 1 kabupaten. Tadi kita mau cek jadi apakah supporting anggarannya memadai. Yang ketiga, infrastruktur, mungkin semua kami tanya. Nah, aksesibilitas sarana prasarana di daerah Bapak misalnya atau Ibu di Komnas HAM apakah sempat menemukan gitu. Kalau kita kan berharap nanti di dalam undang-undang ini seperti apa yang dilaksanakan kepada pelayanan kepada para penyandang cacat. Ada aksesibilitas tiap kantor gitu loh. Tiap kantor, tiap bangunan-bangunan yang bersifat pelayanan, rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, contoh di sini aja pimpinan di Komisi B Pansus B itu lantai berapa itu? 3 ya? Nggak ada lift ya? kalau orang tua gitu. Udah 2 sekarang ya, syukur. Nah kita berharap kita nanti di sini memberi contoh juga, artinya bahwa karena senior-senior kita yang di DPR sangat produktif cara berpikirnya, kemudian kalau secara fisik diajak naik tangga ke lantai 3 juga
bermasalah gitu. Padahal dari sisi pemikiran tidak kalah dengan kami. Jadi senior-senior itu jauh lebih tajam gitu. Nah ini gimana itu Bu? Kalau di Jawa Barat gimana? Ada sudah mulai apa prioritas dan apa kalau di Bali baru dinas sosial itu, dinas sosial kantor-kantor gitu. Kalau kami ingin dapat pandangan menjadi sampel nanti untuk di kemudian hari gitu. Nah yang terakhir persoalan psikologi ini. Orang lansia kan mulai ditinggal istri, salah satu meninggalkan misalnya. Kedua, anak tidak lagi kumpul sama orang tua, dia melalui sendiri. Nah, kalau negara-negara maju public space itu kan, nah, apakah Ibu punya pengalaman di luar gitu misalnya, jadi Komnas HAM, public space ini kan dirancang tidak hanya untuk anak-anak, tetapi untuk orang tua. Ini menghindari psikologi merasa kesendirian, merasa keterasingan. Jadi kalau orang lansia, bahkan di sini ada juga melarang lansia masuk di tempat itu, aneh juga ada di tempat tapi nggak perlu kita ini perlu. Nah makanya Ibu Komnas HAM sehingga lansia ini diberi ruang ketika dia mulai sendiri, tidak ada pasangan, kemudian anak-anak mulai jauh, kemudian tidak ada aktivitas yang rutin, tentu public space ini tempat-tempat umum yang dibikinkan sarana prasarana untuk mendukung. Ibu punya pengalaman nggak ini kita pakai sebagai dasar pemikiran? Kalau itu memang sangat penting sekali kan bisa menjadi bagian dari sebuah di undang-undang ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Kalaka.